Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafik Mualim Adib dari program studi KPI dari kelas 2F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma kritis dalam ilmu komunikasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma yang berakar dari para yang artinya di samping dan deiknumi yang artinya menunjukkan, kemudian membentuk kata kerja paradigmai yang berarti menunjukkan berdampingan. Kata ini secara harfiah berarti model, pola, contoh, atau tasrif. Paradigma memiliki beberapa arti, yaitu daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model atau pola dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Jadi secara sederhana, paradigma bisa diartikan sebagai cara pandang atau pola pikir seseorang terhadap suatu hal. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigma, yang berarti model, contoh, dan pola. Artinya, paradigma sejak awal memang berkaitan dengan contoh atau pola yang dijadikan acuan dalam berpikir. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah keseluruhan kerangka berpikir yang mencakup kepercayaan, nilai, metode, dan cara pandang yang digunakan oleh suatu komunitas ilmiah dalam memahami realitas. Paradigma ini menjadi pedoman bagi para ilmuwan dalam menentukan apa yang harus diteliti, bagaimana cara menelitinya, serta bagaimana menafsirkan hasilnya. Kuhn juga menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang secara linear, melainkan mengalami perubahan besar yang disebut sebagai pergeseran paradigma, yaitu ketika cara pandang lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena sehingga digantikan oleh paradigma baru yang lebih relevan. John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah atau komen dari penguasa yang berdaulat kepada masyarakat. Dalam pandangan positivisme, hukumnya keabsahan hukum tidak ditentukan oleh moralitas, melainkan oleh fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang sah. Austin menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, logis, dan sistematis, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara pasti tanpa dipengaruhi nilai-nilai subjektif seperti keadilan atau moral. Menurut Gustav Radbruch, mengkritik positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian semata. Ia menyatakan bahwa hukum harus mengandung 3 nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, terutama keadilan dalam kondisi tertentu. Jika hukum positif sangat tidak adil, maka hukum tersebut dapat kehilangan legitimasi sebagai hukum. Menurut Karl R. Popper, melalui paradigma positivisme menekankan bahwa pengetahuan termasuk ilmu hukum tidak bersifat absolut dan harus selalu terbuka untuk diuji dan dikritik. Popper memperkenalkan konsep falsifikasi, yaitu bahwa suatu teori dianggap ilmiah jika dapat diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Dalam konteks paradigma, ini berarti pemahaman terhadap hukum dan realitas sosial harus bersifat dinamis, kritis, dan terbuka terhadap perubahan berdasarkan bukti dan argumentasi rasional. Paradigma kritis dalam ilmu komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam buku teori kritis dalam studi komunikasi karya Yuliandre Darwis dan Dr. Anwar pada halaman 45 menjelaskan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada memahami realitas tetapi juga mengkritisi dan mengubahnya. Paradigma ini lahir dari pemikiran Maja Frankfurt yang dipengaruhi oleh Karl Marx serta dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Holt, Heimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Selain itu, pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni juga memperkuat pandangan bahwa komunikasi dan budaya bisa menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan secara halus melalui persetujuan masyarakat. Berbeda dengan paradigma lain, paradigma kritis melihat realitas sebagai sesuatu yang tidak netral karena dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Menurut e-book
Paradigma dan model penelitian komunikasi oleh Haji Ardial. Paradigma dalam penelitian komunikasi dipahami sebagai seperangkat asumsi dasar yang menjadi landasan dalam melihat realitas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Paradigma mencakup cara pandang ilmuwan terhadap dunia, termasuk keyakinan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana suatu fenomena seharusnya diteliti. Mengacu pada pemikiran Thomas Kuhn, paradigma juga berkaitan dengan perkembangan ilmu yang tidak selalu bersifat kumulatif, tetapi dapat mengalami perubahan mendasar melalui revolusi ilmiah ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan realitas secara memadai. Lalu berdasarkan e-book Paradigma Teori Komunikasi dan Paradigma Penelitian Komunikasi, dalam konteks penelitian komunikasi, paradigma berfungsi sebagai fondasi yang mengarahkan proses ilmiah secara keseluruhan, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Paradigma juga mempengaruhi cara peneliti memaknai data dan realitas sosial, apakah dilihat sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur atau sebagai konstruktif subjektif yang dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap paradigma menjadi sangat penting agar peneliti mampu bersikap konsisten, kritis, dan sistematis dalam mengembangkan kajian komunikasi. Berdasarkan artikel Paradigma Komunikasi Kritis, suatu alternatif bagi ilmu komunikasi, paradigma komunikasi kritis merupakan pendekatan yang berangkat dari kesadaran bahwa realitas sosial seringkali dipenuhi oleh ketidakadilan, dominasi, dan ketimpangan kekuasaan. Paradigma ini melihat komunikasi tidak sekedar sebagai proses penyampaian pesan, tapi sebagai sarana yang dapat memperkuat atau justru menantang struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, komunikasi dalam perspektif kritis diarahkan untuk membuka kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik penindasan serta mendorong terjadinya perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Komunikasi itu juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam buku pengantar ilmu komunikasi pada halaman 4 dan 5 dijelaskan bahwa komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal kehidupan, manusia sudah berkomunikasi untuk menyampaikan keinginan, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Komunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan simbol, bahasa, dan makna yang dipahami bersama. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi kunci dalam membangun hubungan sosial, baik dalam lingkungan masyarakat, keluarga, maupun dunia. Bukan hanya dalam lingkup masyarakat saja, dalam lingkup organisasi juga memerlukan yang namanya komunikasi. Dalam buku Komunikasi Organisasi pada halaman 166 dijelaskan bahwa komunikasi dalam organisasi tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tapi juga berkaitan dengan bagaimana makna dan budaya organisasi itu dibentuk. Salah satu konsep yang dibahas adalah pertunjukan komunikasi, yaitu bagaimana anggota organisasi menampilkan perilaku komunikasi melalui kata-kata, tindakan, cerita, maupun simbol yang mereka gunakan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi cara penting bagi anggota organisasi untuk memahami dan mengekspresikan budaya yang ada di dalamnya. Kesimpulannya, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi merupakan pendekatan yang melihat komunikasi bukan sebagai proses yang netral, melainkan sebagai ruang yang dipengaruhi oleh kekuasaan ideologi dan kepentingan tertentu. Paradigma ini berupaya mengungkap bagaimana realitas sosial dibentuk oleh struktur seperti politik, ekonomi, dan budaya, serta bagaimana komunikasi termasuk media dapat digunakan untuk mempertahankan atau menantang dominasi tersebut. Lebih dari sekedar memahami, paradigma kritis juga bertujuan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran kritis, refleksi, dan keberpihakan terhadap kelompok yang tertindas. Dengan demikian, paradigma kritis mengajak kita untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan berkontribusi dalam menciptakan praktik komunikasi yang lebih adil dan demokratis. Sekian dari saya, semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.